Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta nikmat sehingga sampai saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perjuangan beliau Allah, dengan tetesan darah dan keringat beliau Allah, sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam. Dan dengan perjuangan beliau Allah sehingga kita dapat merasakan cahaya di muka bumi ini, minaz zulumati ilan nur. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beranjak pada susunan acara pada siang hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai kas Jumat. Kas Jumat lalu sebesar Rp1.243.000 dan pengeluaran rutin setiap Jumat yaitu sebesar Rp522.000. Jadi saldo sampai saat ini yaitu sebesar Rp21.526.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Muslimin sekaligus imam dan muadzin yang akan dikumandangkan oleh saudara Riki. Dan sebelum mengakhiri pada susunan acara pada siang hari ini, terlebih dahulu kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai insyaallah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 bulan 10 2022 setelah selesai ba'da asar di Masjid Al-Muhajirin. Demikian susunan acara pada siang hari ini sekaligus penyampaian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi man tawakkal alaihi bisidqi an-niyatil waqafa wa man tawassala ilaihi bittiba'i as-syari'atihi qarrabahu wa adnahu wa man istansara ala a'daihi wa hasadati nasarahu wa tawallahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadad din wa jahada fi sabilillahi, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allahul Ghafur
yang telah memberikan karunia nikmat, yang telah memberikan kita karunia sehat, al-jasad fi sabilillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini kita telah memasuki yaitu yang namanya Maulid Nabi dalam bulan-bulan ini, dan insya Allah masjid kita juga akan mengadakan Maulid Nabi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak ada yang sia-sia, seluruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar yang di dalam, serta sel yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan kita. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul lisani fil lifdil lisani. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian, tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan ini, untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis riwayat Al-Imran Al-Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahuluinya dengan mengucapkan keimanan sebelum memperingati tentang bagaimana sebaliknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bisa dipahami sebaiknya maklum mukhalaf, bahwa orang-orang yang tidak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang keluar manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasi pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita.
Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas dan pencatat yang selalu hadir dalam dirinya. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan kita, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni dengan sengaja menebar berita tak benar dengan bermaksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan membunuh. Sifat ini sangat dibenci oleh Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam hal level yang lebih menyakitkan. Inilah relevans manusia dikaruniai akal sehat agar ia berpikir terhadap setiap apa yang ia lakukan dan apa yang ia ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak dalam bekal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu juga buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiki alimun lisan." Sungguh orang yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang yang munafik yang pandai berbicara. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di zaman modern ini ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari status Facebook, cuitan Twitter, Instagram, konten video dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai perbuatan ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian. Bahkan sampai ancaman fisik yang menyebarkan, maka lisan pun meluas mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan pun sama, mulai dari adu domba, percorengan martabat orang lain, sampai bisa perang saudara di antara kita. Karena itu, kita dengan hati-hati berucap atau dengan menulis sesuatu di media sosial, berfikir dan bertabayun atau klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan maupun ketika jari-jari kita di media sosial. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir di setiap kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikul barodur raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah
wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantaha amma nahya wa'lamu annallaha amarakum bi amrihi bada fihi binafsi wasana bi malaikatihi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidina Abil Bakrin wa Umar wa Utsman wa ala an bakrihi sahabatihi wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa dillasar wal musyrikina wansur ibadatik al muwahhidata wansur man nasaraddin wakhdul man hadal muslimin wa dammir a'da'iddin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalla wal mizana was su'a wal fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa an baladinal Indonesia khususan wasairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimissalam.